kunci suksesnya itu cuma itu aja sih. Belajar, disiplin, dan konsisten. Because trading is not a sprint ya. Trading is a marathon. Halo Sobat Cuan semuanya, terima kasih kita ketemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Hari ini kita kedatangan seorang trader milenial yang luar biasa ya, sudah tidak asing lagi, namanya wangi banget ya. Nah, dia adalah Andi Senjaya. Halo Andi. Halo Cialin, apa kabar? Thank you udah undang loh. Iya, our pleasure. Terima kasih ya waktunya kita mau berbagi edukasi, ilmu-ilmu, dan pengalaman nih dengan para Sobat Cuan semuanya. Pertama, saya mau minta tanggapan Andi dulu dong untuk kondisi market yang kayak sekarang, kayak gimana sih kalau menurut Andi? Jadi kayak kita konsol terus gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang pergerakan IHSG kan kurang lebih saat ini masih di dalam area konsolidasinya, jadi masih belum berhasil memberikan sebuah momentum yang bagus ketika dia keluar dari konsolidasi. Jadi saham-saham yang sebenarnya punya korelasi yang tinggi terhadap IHSG itu memang saat ini lagi mencoba untuk kembali apa ya istilahnya ya, rebound lagi gitu ya, untuk bisa kembali naik ke harga-harga level resistance di atasnya. Cuma untuk saat ini untuk trading sendiri saya melihat memang ada beberapa saham yang kalau untuk dalam konteks trading itu ada yang menarik sih. Maksudnya yang di luar atau yang tidak punya korelasi terlalu tinggi terhadap IHSG. Itu masih bisa kita fokuskan untuk trading karena trennya juga lagi bagus kayak gitu sih. Oh, tetap selalu ada peluang ya, Andi. Betul. Nah, pada hari ini kita mau bahas soal trend following trading atau trend following strategy. Nah, buat teman-teman yang masih awam atau belum tahu, sederhananya apa sih strategi trend following ini, Andi? Oke, jadi trend following trading itu kalau kita translate ya di dalam Indonesia, itu kan trading mengikuti tren. Jadi bisa diartikan adalah trend following trading itu adalah sebuah metode trading di mana kita mengambil posisi yang searah dengan tren yang saat ini terjadi. Kalau misalkan kita fokusnya di saham, kita cuma bisa trading satu arah atau naik aja. Jadi kita akan selalu cari saham-saham yang sedang bergerak uptrend atau bullish. Jadi sebenarnya kebalikan dari following atau trend following trading itu adalah counter the trend trading. Jadi itu lebih ke bisa dibilang kita mengambil peluang trading ketika dia melakukan koreksi. Jadi ketika turun kita melakukan koreksi. Tapi saya melihat dan merasa bahwa kebanyakan trader yang sudah profesional, yang sudah berhasil dalam dunia trading itu lebih cenderung memiliki sebuah gaya trading yaitu trend following trading, Ci, gitu. Oke, rata-rata trader yang punya super performance nih menerapkan trend following trading ya, Andi? Ya, betul banget, Ci. Iya. Nah, kalau kita lihat dari saham-saham yang ada ini seperti apa sih kondisi-kondisi atau syarat-syaratnya yang memenuhi checklist seperti itu untuk ditradingin dengan gaya ini trend following? Oke, jadi sebenarnya kalau kita basicnya adalah technical analysis, kalau trading kan kita melihat yang namanya technical analysis ya. Jadi technical analysis itu kita menganalisis menggunakan harga yang sudah terjadi di masa lalu untuk melihat kecenderungan harga di masa yang akan datang. Jadi di harga di masa lalu itu kita harus melihat bahwa komposisi dari harganya atau candlestick-nya itu harus secara konsisten membentuk yang namanya higher high atau high yang selalu lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari saham yang sedang bergerak uptrend. Banyak kalau saya lihat sebenarnya ada kesalahpahaman di mana ketika harganya naik semakin tinggi, banyak yang mengira bahwa ini sahamnya sudah terlalu mahal atau terlalu tinggi gitu ya untuk dibeli. Padahal simply ketika kita trading, fokus kita adalah bagaimana kita membeli sebuah saham itu untuk kita bisa jual di harga yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya tidak ada istilah terlalu mahal sih untuk melihat harga yang saat ini sedang konsisten bergerak uptrend atau bullish, karena di situ sebenarnya adalah peluang yang bagus untuk kita trading. Karena sebenarnya gini, istilah dari trend following trading strategi ini kenapa bisa dibilang bagus? Karena dulu itu
kalau kita balik lagi ke teori dasar dari technical analysis yang dikemukakan oleh Charles Henry Dow, seorang jurnalis US yang mengamati pergerakan harga di bursa Wall Street ya waktu itu. Dia mengemukakan ada 6 prinsip dasar technical analysis yang sekarang dikenal dengan Dow Theory namanya. Nah, salah satunya adalah prinsipnya adalah price moves in the trend. Jadi harga itu ternyata memiliki karakteristik bahwa bergerak di dalam sebuah tren yang jelas. Jadi kalau saya pribadi lebih sering atau lebih senang melihat saham-saham yang saat ini bergerak selalu menembus high yang sebelumnya terjadi, itu adalah saham-saham yang potensial sebenarnya kayak gitu, Ci. Oke, kalau kita sudah melihat ada saham yang uptrend, membentuk higher high, higher low, seperti itu, kapan kita bisa menangkap momentumnya? Karena tadi seperti yang Andi bilang, seringkali kita ngerasa, ini udah naik tinggi banget, kayak gitu. Kayaknya ketinggian deh. Tapi akhirnya we miss the party gitu, karena saking kita ngerasa, udah ketinggian, akhirnya nggak masuk-masuk. Nah, cara untuk menangkap momentum entry-nya ini yang baik kayak gimana sih, Andi? Oke, ini sebenarnya good question banget sih. Kenapa? Karena banyak sekali dikorelasikan dengan FOMO ya. Kadang-kadang orang bilang ini harganya udah terlalu tinggi. Kalau kita beli untuk menangkap harga yang lebih tinggi lagi, kita bisa aja FOMO kayak gitu ya. Nah, tapi kita harus melihat bahwa di dalam sebuah technical analysis itu ada yang namanya sebuah pola atau chart pattern. Kalau menurut salah seorang legendaris trader legendaris ya, seorang Jesse Livermore ini pernah mengemukakan sebuah pendapat bahwa dia sangat percaya bahwa di dalam financial market itu akan ada selalu pola yang berulang-ulang. Nah, pola ini tuh dapat dari mana? Pola ini itu didasari dari pergerakan harga itu yang didorong oleh manusia. Karena kita yang langsung trading di dalam market, kita yang melakukan aksi beli atau jual, dan aksi beli atau jual itu pasti dipengaruhi oleh psikologi manusia. Dan psikologi manusia itu dari waktu ke waktu itu tidak akan pernah berubah. Selalu ada yang namanya fear and greed di dalamnya. Dan itulah yang membentuk sebuah pola yang ada di dalam market itu menjadi terlihat di dalam sebuah grafik atau chart. Dan itu yang bisa kita pelajari sehingga memberikan kita sebuah konfirmasi atau informasi yang lebih baik lagi terhadap cara kita menyimpulkan arah pergerakan market selanjutnya, kayak gitu. Nah, soal skill untuk charting, kemudian memahami chart pattern, ini seberapa krusial sih kalau kita mau menerapkan strategi trend following ini, Andi? Oke, sebenarnya gini. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, sebenarnya teori dasar dari technical analysis misalkan tentang trend analysis, kemudian tentang chart pattern di semua buku, di semua misalkan webinar atau semua edukasi itu sebenarnya sama semua dasarnya. Tapi kalau misalkan kita benar-benar menerapkan sesuai dengan textbooks-nya itu, harusnya kan hasilnya kan semuanya bisa positif. Tapi yang banyak sekali yang membedakan trader A dan trader B, walaupun memiliki konsep atau dasar technical analysis yang sama, hasilnya bisa berbeda. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kesuksesan dalam sebuah trading itu tidak diukur dari hanya kita bisa atau tidaknya menganalisis harga arah marketnya kemana. Karena yang lebih penting adalah bagaimana psikologi trading kita dalam menentukan mengambil decision dalam sebuah market. Jadi menurut saya metode atau misalkan keahlian kita atau skill kita menganalisis pergerakan harga selanjutnya itu hanya berkontribusi sekitar 10% aja sih terhadap kesuksesan trading kita. Yang lebih penting di balik itu adalah bagaimana kita mengerti dan memahami konsep money management. Kemudian di samping itu juga ada yang jauh lebih penting yaitu psychology trading, dan itu yang akan menentukan kita nantinya bagaimana kita menerapkan strategi-strategi kita, menerapkan semua money management kita itu benar atau tidaknya, karena psikologi kita yang sangat mempengaruhi keberhasilan trading kita kayak gitu. Gimana nih catatan dari Andi Senjaya sendiri terkait dengan money management dan juga psikologi trading biar kita tradingnya itu bisa kalem gitu? Oke, jadi pertama. Jadi artinya we trade what we see gitu ya, not what we expect or what we wish. Iya, and what we heard gitu ya, what we hear.
People opinion ya sebenarnya. Betul banget. Jadi pertama kali memang di dalam trading itu memang tidak semudah itu. Saya percaya bahwa perjalanan di dalam sebuah trading itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan 1 tahun udah sukses atau 2 tahun, menurut saya time frame-nya akan jauh lebih panjang daripada itu. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya experience, kita perlu yang namanya confidence. Kita balik lagi, kita bisa belajar dasar dari technical analysis, tapi dasar dari technical analysis ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Kenapa? Karena trading itu sebuah seni, bukan sebuah ilmu yang pasti. Dan selalu di dalam trading itu ada probability yang nantinya kalau kita pelajari ternyata tidak bisa 100% sesuai dengan teorinya gitu ya. Karena kita nggak ada yang bisa tahu what will happen tomorrow. Bisa aja tiba-tiba secara psikologi orang ada yang berubah secara langsung dan itu yang akan mempengaruhi pergerakan harganya menjadi anomali seperti itu. Jadi yang paling penting menurut saya adalah pertama kita harus memahami dulu yang namanya money management. Kenapa? Karena trading tanpa money management menurut saya kita melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Kita misalkan mengendarai mobil, tapi kita tidak mengukur seberapa kecepatan yang diperbolehkan, kemudian resikonya seperti apa, mengendarai mobil dengan speed yang terlalu tinggi dan segala macam. Dan itu yang sebenarnya lebih mendasari kesuksesan kita trading, bukan skill-nya apa, bukan bagaimana cara kita melihat pergerakan harga selanjutnya. Karena kalau kita berbicara di market, selalu ada peluang di dalam market itu sendiri. Jadi yang harus kita fokuskan saat ini adalah bagaimana modal kita itu tetap terjaga karena peluang itu akan selalu ada. Jangan sampai kita lupa untuk menggunakan seat belt istilahnya ya. Jadi kita tradingnya dengan tanpa perhitungan sama sekali, yang nantinya malah sekali kita trading itu yang akan menyebabkan modal kita bisa tergerus luar biasa, dan sekali gagal di dalam trading atau sekali kita salah mengelola keuangan kita di dalam trading, itu dampaknya akan lebih panjang lagi karena kita harus yang namanya mencari momentum untuk break even, kemudian kembali konsisten. Itu yang akan mempengaruhi psikologi nantinya akan lebih susah seperti itu sih, Ci. Iya, benar banget tuh ya. Jadi jangan sampai sekali bikin salah sampai membuat kita lumpuh ibaratnya gitu ya, nggak bisa trading lagi, modal kita benar-benar terlukai gitu. Oke, Andi, nah kalau trend following ini kan sering disebut tidak ada target price, artinya kita ikutin aja trennya sampai habis ya. Nah, untuk strategi take profit atau kapan kita exit dari satu trade kalau kita trend following tuh seperti apa sih penentuannya? Oke, ini menarik banget. Kenapa? Karena saya suka sekali dengan gaya trading following the trend itu karena memang tidak ada target price di atasnya. Selalu harga itu bisa membuat high yang lebih tinggi lagi atau harga yang lebih tinggi lagi secara berkala, ya kan, di dalam sebuah bullish trend atau di dalam sebuah uptrend. Nah, memang ini yang sering sekali ditanyakan. Jadi sebenarnya waktu itu saya sempat membuat sebuah video juga di YouTube ya, judulnya itu cara saya take profit saham, dan di situ saya fokus membahas saham-saham yang bergerak uptrend, kemudian saham-saham yang spesialnya yang saat ini sedang all time high kayak gitu, karena tidak ada target lagi di atasnya ya. Nah, sebelumnya saya mau bilang kalau misalkan gini, secara sebuah strategi take profit itu tidak ada yang lebih baik dengan strategi yang lainnya. Jadi semua balik lagi ke kecocokan atau gaya trading kita masing-masing gitu ya. Nah, biasanya yang saya selalu lakukan ketika kita mendapatkan saham-saham yang sedang dalam bullish trend dan kita saat ini sedang floating profit, itu dengan cara yang namanya trailing stop. Nah, trailing stop ini apa? Trailing stop ini adalah sebuah teknik di mana kita selalu melakukan update level stop loss kita secara berkala ya. Jadi stop loss itu bukan hanya bisa dilakukan ketika kita mengantisipasi kerugian, tapi ketika kita mendapatkan keuntungan atau kita memiliki keuntungan saat ini, kita bisa melakukan trailing stop ke atas kayak gitu. Jadi profit kita itu udah di-secure. Ya, nah cara trailing stop ini biasanya saya gunakan untuk mengantisipasi tiba-tiba harga sahamnya berubah nih, yang lagi kencang nih naik uptrend, tiba-tiba dia
berubah arah. Nah, biasanya di situ saya melakukan yang namanya taking profit. Jadi, balik lagi ini bukan salah satu strategi yang terbaik atau yang lebih baik dari yang lainnya, tapi yang membuat saya jauh lebih nyaman, jauh lebih efisien lagi dalam hal trading itu sendiri. Jadi, saya nggak perlu lihat market hari ini turun atau enggak, tapi saya sudah mengantisipasi nih sebelumnya saya melakukan yang namanya trailing stop bertahap itu. Tapi dengan catatan bahwa ketika penurunan itu terjadi, belum tentu trennya itu patah atau akan berubah. Kayak gitu. Jadi yang saya lakukan, saya hanya trailing stop posisi saya 50% aja. Misalkan saya punya 100 lot nih, yang saya lakukan take profit, yang saya lakukan trailing stop itu hanya 50 lot aja. Karena ketika dia mulai koreksi lagi dan kemudian sebenarnya nanti akan membentuk lagi pola yang kita lihat itu melanjutkan atau continuation sifatnya, bukan reversal. Ya, kalau reversal pattern yang terbentuk itu kita harus lebih aware lagi karena ada probability marketnya akan berbalik arah tren. Tapi yang harus kita pegang adalah bahwa tren itu tidak mudah berubah. Ya, price moves in the trend. Jadi ketika dia koreksi turun, itu bisa aja dia melakukan atau melakukan koreksi sementara aja untuk membentuk sebuah pola pelanjutan yang nantinya akan membuat harga jauh lebih tinggi lagi. Jadi yang saya lakukan hanya take profit 50% aja. Saya take profit 50% aja, kemudian sisanya saya akan I will let the profits run aja gitu, karena bisa jadi dia akan mencapai level yang lebih tinggi lagi dan saya nggak mau kehilangan momentum itu gitu ya, karena masih di dalam sebuah tren yang naik kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk penentuan trailing stop-nya dengan metode apa kalau Andi sendiri? Oke, jadi sebenarnya balik lagi, ini juga nggak ada yang jauh lebih baik dari yang lainnya, karena saya melihat banyak sekali metode yang bisa kita lakukan. Bisa kita menggunakan yang namanya exponential moving average indicator, ya kita bisa pakai MA5 untuk melakukan trailing stop. Jadi ketika pergantian hari, kemudian harga rata-ratanya atau indikator exponential moving average-nya itu berubah harga, kita bisa melakukan update stop loss-nya ke harga tersebut, yaitu untuk menahan. Tapi yang saya biasanya lakukan itu dengan melihat harga terendah di hari perdagangan yang kemarin. Jadi kalau kita lihat ada candlestick seperti ini, saya akan selalu update di setiap low candlestick yang ada di bawahnya. Jadi kalau besoknya naik lagi, saya akan update lagi lebih tinggi lagi, update lebih tinggi lagi, sampai tiba-tiba harganya itu akan tembus ke bawah, ya udah di situ saya akan menjual 50% dari saham yang saya miliki atau lot yang saya miliki, seperti itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya caranya, bisa menggunakan indikator exponential moving average, bisa menggunakan indikator average true range juga bisa. Jadi silahkan, kalau saya sarankan silahkan explore sendiri aja yang sesuai dengan gaya tradingnya teman-teman. Oke, kayak gitu. Tapi tadi kalau misalnya Andi udah take profit karena tadi hit trailing stop yang setengah, tapi kalau misalnya ternyata itu adalah rebound, pattern uptrend-nya masih lanjut, dilakukan pembelian lagi atau seperti apa? Oke, ini adalah tahap di mana kita ingin memaksimalkan trade-nya kita saat ini gitu ya, atau maksimalkan rally dari saham kita saat ini. Dan saya akan melakukan yang namanya averaging up sih sebenarnya. Kalau misalkan ketika dia turun kemudian membuat pola koreksi yang sifatnya adalah continuation atau pelanjutan, misalkan kita lihat ada ascending triangle atau kita lihat ada bullish flag kayak gitu, kita bisa mendapatkan entry point lagi di level yang lebih tinggi. Nah, ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini sedang floating profit dan kemudian kita mendapat kesempatan lagi untuk entry. Nah, di sini kita bisa entry dengan jauh lebih confidence lagi sebenarnya. Karena simply yang menjadi jaminan kalau misalkan trading kita selanjutnya itu gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kita hanya mengorbankan profit kita aja yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan ini berhasil, kalau saya sering bilang istilahnya adalah kita double down di saham-saham yang memang lagi bagus banget nih gitu ya, kita double down di sini, dan kalau dia running naik lagi, justru keuntungan kita akan jauh lebih besar atau berlipat lagi sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini adalah tahap yang saya suka sebenarnya ketika trading, di mana resiko kita sudah lebih minimal lagi, tapi kita bisa mendapatkan peluang dengan memaksimalkan profit yang kita udah dapatkan sebelumnya.
kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Oke, Andi, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen menerapkan strategi ini, trend following, atau secara general, menurut kamu skill apa sih yang wajib dikuasai oleh trader itu mereka biar bisa progres gitu di market, selain tadi ya money management dan psikologi trading. Tapi kalau dari skill-nya sendiri, kalau menurut kamu apa nih? Skill-nya sendiri menurut saya adalah confidence, lebih ke confidence. Kenapa? Karena saya percaya bahwa semakin kita bergelut di dalam market, semakin kita memiliki jam terbang yang lebih tinggi lagi, kita akan semakin bisa melihat pola-pola yang sebenarnya itu familiar banget. Jadi ketika itu ada di memori kepala kita, ketika kita melihat pola yang sama di kemudian hari, kita akan jauh lebih confidence lagi karena memori kita akan memberikan informasi atau signal bahwa nih sebelumnya ketika ada pola seperti ini atau ketika trennya seperti ini, dia bisa membuat harga naik di level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu sebenarnya adalah skill yang saya bilang kita harus konsisten. Karena kalau kita tidak konsisten di dalam trading, hasilnya pun tidak akan bisa konsisten, profitnya pun nggak akan bisa konsisten ya. Kita dapatkan kayak gitu. Jadi di samping kita mempelajari basic dari technical analysis, di samping itu juga kita harus bisa menerapkan. Nggak apa-apa, gagal sekali, 2 kali itu nggak masalah. Selama resikonya udah kita ukur nih di awal, yang tadi saya bilang money managementnya harus kita ukur dulu ya. Jadi sebenarnya skill untuk melatih bagaimana kita bisa menggunakan strategi following the trend. Yang pertama yang harus kita punya mindset-nya adalah kita nggak perlu punya skill untuk bisa membeli di harga yang murah atau kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi lagi. Itu nggak perlu karena setiap kali harga itu ada di dalam sebuah tren yang bullish, selalu ada potensi dia membentuk harga lagi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa jauh lebih confidence lagi karena saya juga dulu pernah berpikir bahwa ini udah terlalu mahal gitu. Jadi confidence saya tuh nggak ada untuk membeli. Padahal jelas sekali trennya itu lagi naik atau lagi uptrend kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu kunci sih menurut saya confidence. Kemudian kalau misalkan trennya ternyata tidak sesuai atau melemah gitu ya, kita bisa melakukan yang namanya switch saham ke saham-saham yang lebih berpotensi karena trennya jauh lebih strong lagi. Dan menurut saya yang paling penting itu kita bisa trust ke sistem trading yang kita bangun sih. Itu menurut saya soft skill yang memang perlu kita kuasai. Kadang-kadang kita udah punya trading system, kita cocok sama saham A, B, C, tapi kalau kita lihat di berita, di Instagram, di manapun itu banyak orang yang ngomongin tentang saham X, Y, Z misalkan gitu ya. Kadang-kadang psikologi kita terganggu. Jadi kita nggak fokus ke sistem trading kita malah pengen mencoba trading di XYZ yang lagi rame-ramenya, walaupun tidak sesuai dengan sistem trading kita. Jadi buat saya skill di sini lebih ke soft skill aja sih buat seorang trader, karena kalau kita belajar, saya yakin semua orang bisa menguasai technical analysis dengan mudah. Karena menurut saya belajar technical analysis ini tidak sesulit pelajaran fisika kelas 9 SMP sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang lebih harus kita kuasai adalah bagaimana soft skill kita menerapkan trading strategi, menerapkan trading rules, dan juga trading system yang udah kita punya kayak gitu. Oke, untuk managing portfolionya misalnya kita punya saham, biasanya Andi ada berapa, kemudian tadi kalau misalnya ada trennya mulai melemah, di-switch aja ke saham lain, atau ditambahkan uang yang ada ini ke saham yang misalnya trennya lebih mantap, atau kayak gimana sih untuk pengelolaan portofolionya nih Andi? Oke, kalau pengelolaan portofolio sendiri, pastinya saya selalu, ini ada sebuah teknik lagi yang namanya position sizing, di mana kita pengen memaksimalkan posisi kita di sebuah saham yang bagus, yang trennya jelas, seperti itu. Dan mostly, portofolio itu atau saham itu kita tidak bisa membeli semua saham yang ada. Misalkan saat ini ada 10 saham yang lagi uptrend. Nah, kita nggak harus beli semuanya. Justru itu adalah tugas atau PR kita di mana kita menganalisis dari 10 itu, minimal 3 atau 4 saham yang benar-benar lebih baik daripada saham-saham yang lainnya untuk kita beli sendiri. Jadi lebih penting buat saya untuk memiliki saham yang sedikit tapi punya tren yang sangat jelas atau yang sangat strong daripada kita
punya semua saham yang ada, tapi trennya jadinya average aja gitu. Performance-nya average aja kayak gitu. Jadi cukup 3-4 saham, tapi kita nantinya akan melakukan yang namanya bagaimana kita memaksimalkan trading yang kita punya dengan cara yang tadi, trailing stop, average up. Itu adalah tahap di mana kita udah ada di dalam sebuah tahap memaksimalkan trading kita, seperti itu. Menarik banget. Saatnya kita tanya cepat. Untuk Andi Senjaya, ada pertanyaan 2 pilihannya, Andi jawab cepat ya. Mungkin boleh juga nanti dikasih alasannya apa gitu ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Andi. Trader atau investor? Trader. Kenapa? Karena memang saya lahir menjadi dari seorang trader sih. Kayak gitu, dan mungkin profil resiko saya lebih cocok untuk menjadi seorang trader. Oke, 2. Cuan tipis-tipis tapi sering atau jarang tapi langsung besar jackpot? Jarang tapi langsung besar jackpot. Oke, kenapa? Karena kalau cuan tipis-tipis harus trading lebih sering, which is fokus kita akan lebih kepake, energi lebih kepake, dan kita harus memanage posisi kita juga lebih sering lagi gitu. Kalau saya mencari trading yang sesuai dengan kenyamanan saya pribadi aja sih gitu. Asik, cuan dengan nyaman ya Sobat Cuan. Ketiga, banyakkan blue chip atau second liner atau third liner nih di Porto saat ini? Saat ini third liner kayaknya. Second liner sama third liner lah bisa dibilang. Oke, karena memang lebih sesuai saham-saham ini ya untuk kondisi. System. Oh, sesuai dengan trading system ya. Oke. Nomor 4. Saat ini kondisinya lagi floating profit atau floating loss? Sedang floating profit, karena kalau floating loss saya sangat jarang sekali untuk ditahan kayak gitu. Oke, langsung di cut aja ya gitu ya? Betul. Oke. Andi Senjaya, terima kasih waktunya untuk menutup podcast ini. Boleh kasih pesan dong buat sobat-sobat cuan nih yang lagi berjuang di market. Asik. Oke, boleh. Jadi mungkin pesan untuk sobat cuan, seharusnya trading itu bukan membuat kita jauh lebih stres, tapi membuat kita menjadi lebih banyak untuk berur. Karena dulu saya pernah kepikiran sampai mengganggu aktivitas di dunia nyata saya gitu ya. Karena memang trading is about money, dan itu very very sensitif terhadap psikologi kita. Padahal seharusnya kan trading ini menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk bersyukur kalau hari ini kita bisa menjadi pelaku pasar modal. Saya yakin di 10 tahun yang mendatang Sobat Cuan akan berterima kasih kepada diri Sobat Cuan yang hari ini karena sudah berkomitmen untuk masuk ke dalam pasar modal, kemudian belajar, disiplin, dan konsisten. Kunci suksesnya itu cuma itu aja sih, belajar, disiplin, dan konsisten. Because trading is not a sprint ya, trading is a marathon. Kayak gitu. Itu aja sih pesan saya untuk Sobat Cuan. Semoga bermanfaat. Bermanfaat banget, dalam banget pesannya. Makasih Andi Senjaya. Sama-sama, cuan melimpah senantiasa ya. Sehat selalu. Makasih sudah mampir di podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Thank you. Thank you. Ya Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan professional trader Andi Senjaya yang juga boleh dikatakan adalah influencer yang menginspirasi para Sobat Cuan semuanya untuk terus belajar dan berproses bertumbuh di pasar saham. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat buat Sobat Cuan semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Anda bisa mendengarkan podcast ini di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Sampai ketemu lagi, bye!